forever anointed, fill with your power for the glory in Jesus' name. Sama-sama katakan, God you're so good. God you're so good. Amen. God you're so good. God you're so good. You're so good to me. Sing it again. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh. Kami mau nyatakan terus kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap momen dalam hidup kami, Tuhan, Engkau ada, penyelamat kami, membawa kami, Tuhan, dari kegagalan kami, untuk kami maju, Tuhan, untuk kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami mau katakan Kau baik, sangat baik, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami mau penuh dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia-Mu, Tuhan. Sebab Kau baik, Tuhan, sangat baik, Tuhan. Kau mengangkat kami, Tuhan. Oh, yes, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biar lawatan-Mu terjadi di tempat ini, Tuhan. Setiap kami yang hadir boleh mengalami Engkau, Tuhan. Setiap kami yang hadir boleh menikmati akan kebaikan-Mu, menikmati cinta dan anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh Tuhan, ini kerinduan setiap kami, Tuhan. Ini kerinduan setiap kami menikmati, Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Lebih lagi, Tuhan, kami rindu, Tuhan, menikmati pribadi-Mu di tempat ini, Tuhan. Dan kami siap, anak-anak muda-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap meninggikan, mengalami, dan menerima sesuatu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita yang siap katakan, amin. Siap memuji Tuhan anak muda. Siap memuji Tuhan, Dia penyelamat kita, Dia Raja kita, amin. Kita mau bilang, King of Majesty. Hey. Amin Tuhan. Yuk katakan sama-sama. You know that I love you. You know that I want you know so much more than I have before. Yeah, amen. This words up from my heart. This words up. Not matter, I will live for you. I am before. Katakan King of Majesty. King of Majesty. I have one. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus,
are Savior. Amen. And forever and ever I give my praises. Lagi katakan, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Katakan yuk, you know that I love you, Jesus. I want to know you so much More than I have before. This words up from my heart. This words up from my birth. I will live for you. I am devoted. Katakan lagi yuk. You know that. You know that. You know that. I want you. You know that. I want to know you so much more. More than I have before. These words up from my heart. These words up. Not matter, I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of majesty. I have one desire. Amen. Just to be with you, my Lord. With you, my Lord. Hey. Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises to. Katakan lagi, Jesus, Jesus. Amen. Hey. And forever and ever I give my praises to you. Boleh tepuk tangan yuk di atas yuk. Sama-sama King of Majesty. King of Majesty. I have one desire. Just to be with you, my Lord. Just to be. Sekali lagi yuk. King of Majesty. Oh, amen. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3. Jesus, you are Savior of my. Amen. And forever. Lagi yuk. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give. Sekali lagi anak muda katakan. Hey, Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises, and forever and ever I give my praises, and forever my. Sekali lagi yuk, katakan and forever and ever I give my praises to. Beriak sorak-sorai bagi Allah kita. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Kita bersorak, yeay, bagimu Tuhan. Lebih lagi kita mau bersorak bagi Allah kita. Amin. Boleh tepuk tangan lagi. Kami telah menerima kemenangan Tuhan. Kami mau menyatakan sorak-sorai kami bagi Engkau. Hey ho 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 ho
lagi yuk. Oh, 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 besar, besar anugerahmu yang ajaib perbuatanmu. amin yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikan. Apa? Hidup baru kau beri. Dia telah ubahkan. Kau telah ubah ratapku jadi Tari oh amin. hapus segala dosa dan Masa lalu kini ku jadi lebih. dari pemenang. Hey, Ku bersuka oh, sekarang ku bernyanyi. Amin. Hidupkan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan. Oh, berikan bagiku. oh, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan besar. Besar anugerahmu. Ajaib perbuatanmu. Amin. Yang telah kau nyatakan Bagi diriku kagum. ku kagum akanmu. Amin. Akan kebaikanmu. Hidup baru. Hidup baru kau. Dia telah ubah hidup kita. Dia telah ubah ratapku jadi tarian. Oh, hapus segala dosa dan masa lalu. Kita mau melompat. Kini ku dari pemenang. Hey, Ku bersuka. oh, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kamu. Sorak-sorak kemenangan. Oh, Bagiku oh, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Katakan ho. Ah, 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 ah. Sekarang ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Diberikan hidupku bagimu, bagi kau. Sorak-sorak kemenangan kau naikin bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka. Oh, ku bernyanyi. ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan. Ku berikan bagiku Oh, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari oh, 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 oh. Sekali lagi yuk. Oh, 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 oh.
bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita mau bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, besar anugerah-Mu, tiada seperti-Mu. Yes Tuhan, segala puji, segala hormat. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan thank you Lord. Engkau pun mengasihi. Oh, thank you Lord. Oh, tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan lagi. Es Tuhan, es Tuhan. Amin, amin. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. tak henti segenap nafasku menyembah-Mu. Ku puji, ku puji. Oh, tiada seperti-Mu. Hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hati. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Ya, dikatakan bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, namun sekali lagi katakan, bukan kehendakku, Bukan kehendak, amin. Namun kehendakku,
hidupku bagimu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. hatiku Segala puji, segala hormat, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat. Senap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku Hidupku sebagai persembahan. persembahan. Katakan yuk, bukan kehendakku Tuhan. Oh, bukan kehendakku, oh tapi namun kehendakmu. Namun kehendak, bukan kehendakku, bukan kehendak kami. Bukan kehendakku, Amin. Namun kehendakmu. namun kehendak. Sekali lagi yuk katakan, bukan kehendak kami Tuhan. Bukan. Ini kerinduan kami semua Tuhan, anak-anak muda. Namun kehendak. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku puji, ku sembah, ku sembah, tiada sepertimu. Sepertimu, Ku ingin hidupku menyenangkan. Segala puji, segala puji. Sekali lagi, segala puji, segala puji, segala hormat. hatiku menyembah. Amin. Terimalah hidupku lebih dalam pada segenap hati. Oh, biar ku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terima
Bekerjalah terus Tuhan di dalam setiap kami. Pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa sampai detik ini Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kami. Walaupun terkadang kami memandang tembok di depan sepertinya berat untuk kami arungi. Berat untuk kami bisa menyeberangi. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kami. Kami menanti dengan janji Tuhan. Maka kami akan lihat bahwa tembok Yeriko pun akan runtuh di depan. Bahwa ketika kami berdoa di dalam nama Yesus, maka kuasa iblis lagi tidak berkuasa di dalam setiap kami. Bahwa pikiran-pikiran yang membawa hidup kami semakin jauh di dalam Tuhan tidak lagi dapat bekerja, karena Allah yang hebat hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah Engkau berkuasa dan bertahta dalam setiap kami. Pakai mulut lidah hamba untuk menyampaikan dan pakai hikmat yang daripada Roh Kudus untuk kami bisa menangkap apa yang Kau ingin sampaikan pada kami malam ini. Terima kasih kami mendengar firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Shalom. Shalomnya terlalu lembut sepertinya kalau untuk anak muda kan. Shalom. Prianya ini gak ada suaranya nih. Shalom. Sudah sapa kanan kirinya? Seperti biasa sapa kanan kirinya, bilang kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini. Tatap matanya tajam-tajam ya. Walaupun tadi sepertinya hujan tapi tetap datang. Dan hari ini kita bersama-sama bahwa kita sama-sama mau mendengar bahwa Yesus adalah center di dalam hidup kita. Ya, Yesus adalah pusat dari segala apa yang kita lakukan, saudara. Maka kita sebagai anak Tuhan, ya, kita juga semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Kalau kita bicara tentang apa yang menjadi visi Kristus di dalam kehidupan kita, sebenarnya gini, goal anak Tuhan itu bukan sekedar rame-rame untuk masuk dalam kerajaan surga. Yes, goal anak Tuhan ketika kita melaksanakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Maka firman Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan terjadi di mana kamu ditempatkan. Ada amanat Kristus yang harus kita kerjakan di dalamnya. Jadi kalau sekedar ingin masuk ke dalam kerajaan surga, saudara cuma terima Yesus, saya pikir ketika waktu saudara terima Yesus, Tuhan panggil aku sekarang. Saudara langsung masuk dalam kerajaan surga. Tetapi karena Tuhan punya visi terhadap hidup saudara dan saya, sama ketika Tuhan juga mengirim Paulus, ya, sampai jemaat Antioquia dikatakan, kamu kayaknya Kristus banget katanya pada zaman itu. Mungkin saat ini juga ada julukan-julukan yang kita temu atau kita dengar dari teman-teman kita di kampus, di tempat kerja ataupun di sekolah, kamu kok kayak pendeta banget gitu. Ya, kerjanya pelayanan, ke gereja, ya, ikut komsel. Ya. It's okay, amin. Walaupun mungkin saudara dibilang terlalu rohani. Yes? Halo? Jangan takut saudara. Hari gini kayaknya banyak anak-anak tuh takut dibilang terlalu rohani gitu loh. Takut dibilang, sudahlah ya jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Jangan saudara. Kita mau all out di depan Tuhan, amin. Kita mau berikan sepenuhnya hidup kita buat Tuhan. Mumpung masih muda saudara. Saudara masih muda. Karena Mazmur bilang, anak-anak muda kekuatannya terletak pada tenaganya saudara. Kalau saudara sudah punya, ya sudah di atas 50-an ke atas, kalau di sini kan belum ada yang 50-an. Mendekati 40 ya kan ada. Tapi masih muda saudara. Kalau sudah di atas 50-an, ya bukannya saya pesimis ya, orang 50 tahunan ke atas bisa memberikan ya, tenaganya buat Tuhan. Tetapi kenapa waktu
kita masih muda saat ini, kenapa enggak kita all out dengan Tuhan? Berikan semua waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Amin? Yes? Saudara, ya, dalam mengikut Kristus ada tata nilai yang harus dipegang. Dengan tata nilai kita bisa menentukan mana yang penting, mana yang tidak penting, dan menjadikan kita mengerti dan mengambil suatu keputusan mana yang lebih prioritas untuk kita bisa ambil. Dan kita butuh tata nilai dalam kehidupan kita. Ya contohnya orang Batak. Kalau di sini banyak, ada orang Batak nggak di sini? Coba yang Batak dulu, kayaknya banyak wajah-wajah baru. Jadi pengen tahu yang Batak-Batak ini angkat tangan dulu. Kok sedikit sekali yang Batak? Yang lainnya apa ini? Toraja. Toraja angkat tangan Toraja. Yang lainnya apa? Dayak? Dayak? Loh yang bagian tengah ini apa? Ya contohnya orang Batak ya. Kalau orang Batak tuh banyak kita temui ya paling dibanggakan itu, ya nanti koreksi nih yang teman-teman orang Batak nih ya kan. Yang biasanya dibanggakan itu pendidikan dan gelar, saudara. Jadi bagi orang Batak sekolah tinggi itu penting. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita teman kita di kampung, yang dari kampung datang sini, ya mereka kuliah, cerita kalau orang ditanya orang tuamu kerja apa? Orang tua saya di kampung kerja nanam padi. Nanam padi. Kerja nanam padi, tapi anaknya kuliah di kota. Dan dia upayakan biar anaknya bisa sekolah tinggi. Nah, artinya pendidikan bagi orang Batak itu penting. Ya. Beda lagi dengan Chinese. Ada yang Chinese di sini? Ada yang Chinese? Saya ngomong Chinese takutnya salah gitu, makanya bantu koreksi kalau ada yang Chinese. Kebanyakan orang Chinese itu, apa yang penting bagi orang Chinese? Cuan, saudara. Ya. Saudara lihat kalau ke bank-bank BCA, saudara jangan salah, pakai sendal jepit, pakai celana pendek, ya kan gitu, pakai kaos, bawa kresek, kreseknya uangnya ratusan juta, saudara. Artinya bagi orang Chinese, ya, pakaian bukan lagi yang menjadi utama, bukan lagi yang menjadi fokus mereka, saudara. Nah, di sini kita tahu bahwa ada manfaat tata nilai yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Nah, manfaat tata nilai yang pertama menentukan arah, saudara. Yang kedua membentuk budaya, dan yang ketiga menentukan identitas. Ketika kita sudah tahu arah mana yang harus kita tuju, sekarang sudah terima Yesus, sudah tahu arahnya kemana, betul nggak? Ya nggak ya? Kita mulai memprioritaskan hidup kita seperti apa, tentunya seperti itu, nggak mungkin lah, masih sudah terima Yesus, terus habis itu kamu masih nongkrong-nongkrong di luar sana, besok kuliah jam 7:30, jam 2 baru pulang, saya rasa nggak mungkin, saudara. Besok ujian malam ini sampai jam 3 subuh ada di clubbing sana kan, nggak mungkin, saudara. Dia tahu arahnya kemana. Terus yang kedua membentuk budaya. Akhirnya ada budaya yang dibangun di dalam hidupnya setelah dia terima Yesus. Yang tadinya bangunnya misalnya siang misalnya gitu ya. Dia mulai menata hidupnya, tidak pernah rapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Dia mulai menata hidupnya. Dan akhirnya membentuk budaya di dalam diri. Terus yang ketiga menegaskan identitas kita. Makanya Alkitab itu membedakan dua istilah anak antara teknon dan huios. Ada anak yang disahkan hanya secara legalitas, secara surat. Tapi ada anak ya yang bukan hanya sah secara legalitas, tapi dia mirip secara karakter. Makanya kalau misalnya kita, kan sering tuh biasanya ya, kalau misalnya ada seorang anak, ya kita lah ya, anaknya orang tua kita, terus habis itu dibilang, pas kita ngajak kenalan sama om, siapa namamu? Ya, Freddy Siahan, anaknya Pak Washington Siahan. Oh, masa kamu anaknya Pak Washington Siahan? Bilangnya gitu. Saya pergi masuk ke dalam rumah, saya ambil sertifikat apa? Akte lahir saya tunjukin, nih om, akte lahir saya. Oh iya, anaknya Pak Freddy Siahan, anaknya Pak Washington Siahan, bener. Tapi ada anak yang tanpa dikasih tahu sama orang siapa bapaknya, terus habis itu ketika lihat aja udah lihat, kamu anaknya Pak Washington ya? Gaya bicaramu mirip sekali.
Gaya jalanmu mirip sekali. Baiknya kamu itu mirip sama bapakmu. Ada gak pernah gitu, saudara? Pernah gak ngalamin gitu? Yesus mau kita sebagai anak yang demikian. Anak yang karakternya sama seperti Yesus, bukannya hanya sekedar legalitas. Makanya hidup kita bukan sekedar terima Yesus, tapi ada lanjutannya di dalam kehidupan kita. Ya, next. Saudara, ada cerita yang saya cari-cari. Saya pikir cerita ini juga menarik untuk kita bisa tahu sebagai ilustrasi. Ya, ada sebuah kisah tentang seorang kapten kapal yang sedang berlayar dalam malam yang gelap. Kalau di tengah laut pastinya sudah gelap, saudara. Terus kapten tersebut tiba-tiba memperhatikan sebuah sinar yang ada di depannya. Dia tahu bahwa kapalnya sedang berjalan di jalur tabrakan dengan terang yang berasal dari arah berlawanan. Lalu ia bergegas mengambil radio dan mengirimkan suatu pesan darurat dengan menuntut kapal tersebut untuk merubah jalurnya 10 derajat ke timur, saudara. Terus dia ambil radionya, terus dia berkata, dia menerima pesan jawaban dari lawan bicaranya. Dia berkata, ubahlah jalur Anda 10 derajat ke barat. Baru kapten itu marah, ia mengirimkan pesan yang jelas bagi lawan bicaranya. Dia bilang, aku adalah seorang kapten angkatan laut, aku menuntutmu untuk mengubah jalurmu. Jadi dia menuntut untuk apa yang ada di depan, dia yang berubah jalurnya. Terus kemudian beberapa detik kemudian dia menerima pesan. Pesan itu berbunyi, aku adalah Klasi. Saudara yang tinggal yang orang-orang pelayaran tahu ya, antara Klasi dan kapten itu mana lebih tinggi? Kapten, saudara. Klasi itu tugasnya hanya sekedar bersih-bersih, ngepel, dia jaga dek, saudara. Ya. Terus dia bilang, kapten itu bilang, aku kapten kapal. Terus di seberang sana bilang, aku Klasi. Aku meminta kamu untuk merubah jalurmu. Terus dia tidak terima, dia berkata lagi, aku adalah kapal perang, aku tidak mau mengubah jalurku. Terus dia mendapat pesan berikutnya, aku adalah sebuah mercusuar. Kalau kamu tidak mau merubah jalurmu, itu pilihanmu. Saudara begini, terkadang ya, seringkali kita menjadi seperti kapten. Kita mencoba untuk merubah nilai Alkitabiah demi keinginan kita. Kita mencoba untuk menormalisasi dosa, nafsu, dan lainnya dalam hidup kita. Dan terkadang membuat celah toleran dosa masuk di dalam hidup kita. Sedikit aja gak apa-apa kok. Misalnya. Yang lain juga ngelakukan kok. Abang, kakak itu juga begitu. Saudara, Alkitab itu merupakan mercusuar pribadi bagi kita. Amin? Amin? Ia menyinari kebenaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita ketemu dengan mercusuar yang harus merubah jalur, mercusuar atau kita? Kita yang merubah jalur. Jangan kita mencari ayat-ayat yang cocok untuk melegalkan apa yang menurut kita salah, menurut kita benar. Nah, next. Saudara, ternyata ya, ada bagian penting yang disebut Jesus nuts dalam helikopter. Baut ini terletak persis di tengah-tengah baling helikopter. Jadi ada di atas baling-baling helikopter sebagai baut utama. Jadi sehebat apapun teknologinya, sehebat apapun helikopternya, kecanggihan dan lain sebagainya, kalau baut ini lepas, maka helikopter itu akan jatuh berantakan. Makanya itu disebut Jesus nuts. Ya. Saya tulis ya, Jesus nut adalah istilah untuk nut penahan rotor utama, atau dalam arti kata lain ialah pengikat kuat yang menahan badan helikopter pada kipasnya. Ya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sepintar apapun, sekaya apapun saudara, ya, kalau Yesus lepas dari dalam hidup kita, kita bisa hancur berantakan. Betul?
Amin, saudara. Ya. Masih banyak pemahaman yang salah tentang bagaimana orang menganggap Yesus dalam kehidupannya. Kalau seandainya, saudara, saya tanya sama saudara, Yesus nomor berapa dalam hidup kita? Yesus nomor berapa? Halo? Yesus nomor berapa dalam hidup kita? Saya tanya nih baik-baik. Yesus nomor berapa? Oke, saya bantu jawab. Yesus nomor satu, siapa yang menganggap Yesus nomor satu di dalam hidupnya? Yesus nomor satu di dalam hidupnya. Betul, saya tidak salahkan saudara. Cuman hari ini kita mau belajar bersama saudara. Ya. Dulu waktu saya juga kuliah, waktu saya masih kuliah, kakak itu nanya sama saya, Yesus nomor berapa dalam hidupmu? Nomor satu. Berarti kalau bangun tidur, siapa yang duluan diingat? Yesus. Berarti harus ngapain? Harus berdoa. Harus saat teduh, baca Alkitab dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan begini sama kita. Cara pandang kita terhadap Yesus bukan hierarki. Yesus nomor satu, pekerjaan nomor dua, keluarga nomor dua, pekerjaan nomor tiga, dan lain sebagainya. Kalau Yesus nomor satu berarti ada nomor dua dan nomor tiga. Kalau kita pandangan seperti itu, ya seperti hierarki demikian, saya rasa Yesus akan cemburu sama kita. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Halo? Jadi sebenarnya bagaimana? Yang betul adalah Yesus adalah yang utama dan satu-satunya di dalam hidup kita. Amin? Bukan yang pertama. Saya nggak menuduh saudara yang jawab tadi ya. Yes? Karena kita sama-sama belajar malam ini. Jadi kalau besok-besok ditanya, Yesus nomor berapa dalam hidupmu? Yesus bukan nomor berapa. Yesus yang utama dan satu-satunya. Amin? Yes. Dia menjadi center sama seperti Jesus Nat. Dia menjadi baut utama di dalam kehidupan kita. Dan yang lainnya mengitari. Maka kita tidak bisa membedakan mana pelayanan, mana bukan pelayanan, saudara. Saudara yang ada di mimbar, saya yang ada di tempat ini, terus habis itu saya di tempat kerja, saudara di tempat kerja, tempat kuliah, mulai membeda-bedakan mana antara pelayanan dan bukan. Ketika saudara di tempat ini, saudara melayani Tuhan, itu buat Tuhan. Saudara di tempat kerja, itu juga buat Tuhan. Saudara kuliah, itu juga buat Tuhan, amin. Karena senternya, ya Yesus, dan segala sesuatu mengitarinya. Cuman kalau bahasa-bahasa sekarang ya dibilangnya pelayanan, demikianlah di dalam gereja. Tapi sejatinya bicara tentang pelayanan, semuanya tentang pelayanan. Makanya terkadang banyak anak-anak gereja, ya dia suka sekali dalam pelayanan. Tetapi begitu di luar sana, dia seperti eksklusif. Susah bersahabat dengan orang-orang, karena merasa dirinya paling suci dan paling benar daripada yang lain. Banyak sekali kejadian demikian. Ya, akhirnya orang malah tidak suka. Akhirnya susah untuk menjadi terang di luar. Dia jadi garam di dalam aja. Dan pastikan saudara dan saya bukan orang demikian. Amin. Kita menjadi terang di mana Tuhan tempatkan. Ya. Next. 2000 tahun lalu Paulus memberikan nasihat kepada muridnya Timotius. Timotius adalah murid sepelayanannya. Dia murid pertamanya Paulus dan dia merupakan anak rohaninya. Yang dibilang anak rohani paling setia Paulus. Ya. Karena dia adalah orang pertama yang menjadi Kristen berkat pengajaran Paulus. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Kalau nggak kelihatan di sini buka di boleh di handphonenya ya, atau di Alkitabnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak lebih tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah
mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, kita lihat bagaimana Paulus 2000 tahun lalu sudah mendiagnosis seperti apa kondisi akhir zaman. Ada 3 hal cinta yang tidak disukai oleh Tuhan. Slide-nya tadi boleh ditampilin. Ya. Yang pertama, saudara, mencintai dirinya sendiri, itu saya ada highlight, ya, saya bold. Mencintai dirinya sendiri. Terus yang kedua, mencintai uang. Terus yang ketiga, mencintai hawa nafsu dunia. Nah, ini kita bahas sama-sama. Apa sih maksudnya Paulus mengatakan ini? Ada 3 hal yang tidak disuka oleh Tuhan di akhir zaman. Yang pertama apa, saudara? Mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, mencintai uang. Yang ketiga, mencintai hawa nafsu. Ya, next. Yang pertama di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara tahu akhir-akhir ini banyak gerakan yang mengajak orang untuk mencintai dirinya sendiri. Betul nggak? Baik itu di media sosial dan sebagainya. Ya. Apakah salah? Firman Tuhan juga mengatakan kasihilah orang sesamamu sama seperti dirimu sendiri sebenarnya. Tetapi terkadang apa yang diajarkan orang di luar itu berbeda dengan pengajaran Alkitab, saudara. Pengajaran di luar justru cenderung mengasihi dirinya sendiri dan berpusat pada dirinya sendiri. Makanya sekarang ada istilah NPD. Apa itu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Saudara tahu apa artinya? Itu adalah kondisi mental yang membuat seseorang memiliki rasa kepentingan diri sendiri lebih utama daripada orang lain. Merasa dirinya lebih unggul dari orang lain dan berhak dan berhak mendapat perlakuan istimewa. Itu NVD. Dan pastikan kita nggak ada di dalamnya. Hati-hati dengan banyak-banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara. Saya ada catat apa sih perbedaan utamanya antara ajaran Yesus dan mencintai diri sendiri versi dunia, saudara. Matius 22 ayat 39. Kasih kepada Tuhan dan sesama adalah yang utama. Fokus ajaran Yesus, kasih kepada Tuhan dan sesama adalah yang utama, bukan diri sendiri, saudara. Dunia mengajarkan kepentingan diri sendiri menjadi prioritas utama. Satu perbedaan antara dua pengajaran. Yang kedua, tujuannya apa? Tujuan ajaran Yesus melayani Tuhan dan mengasihi sesama tanpa syarat. Makanya kalau kita berdoa untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, mungkin bisa jadi Tuhan jawab, tapi kemungkinan besar lama Tuhan akan bisa kabulkan. Tapi coba ya, banyak kesaksian-kesaksian kalau kita lihat di Kick Andy. Kemarin terakhir Pak John Peter datang ke tempat ini juga, dia adalah pengusaha yang lumayan dipandang di Indonesia. Ya. Dia punya jemaat juga lumayan banyak. Dia modali banyak orang. Dan banyak kesaksian-kesaksian lain yang kita lihat. Bahkan bukan orang Kristen pun dipakai Tuhan bisa untuk berbuat baik dan mengembangkan bisnisnya menjadi bisnis yang besar. Tetapi coba lihat orang yang pelit. Dia terlalu pelit, bukan hanya terhadap orang lain, mungkin terhadap dirinya sendiri. Belum pernah kita ada dengar kesaksian atau kita undang ke tempat ini, ya kan? Dia kaya karena pelit kan? Nanti besok-besok bisa, kalau misalnya ada sumbernya, boleh teman-teman undang. Bang, aku ada sumber nih. Narasumber, dia bisa kaya karena pelit, silakan diundang ke sini.
Karena memang bukan ajaran Tuhan. Ya, tujuannya bukan itu. Ya, tujuan Tuhan memperkaya kita karena untuk bisa mengasihi orang sekitar kita. Ya. Kalau orang dunia bilang memenuhi kebutuhan diri sendiri, seringkali mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi. Dia bikin rumah di tengah hutan. Banyak kan kayak gitu ya, ada konten-kontennya kan. Buat di tengah hutan. Ya. Karena dia ngerasa saya butuh sendiri, saya nggak butuh tetangga dan lain sebagainya. Terus sifatnya seperti apa? Sifat yang Tuhan mau adalah kasih yang tulus tanpa pamrih dan rela untuk berkorban, saudara. Sementara dunia mengajarkan seringkali egois dan berpusat pada diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Makanya berat untuk jadi orang Kristen. Betul nggak? Untuk jadi orang percaya ketika saudara tahu terima Yesus pertama kali, artinya saudara siap menerima konsekuensi sebagai anak Tuhan yang memiliki karakter sama seperti Yesus. Berkorban untuk orang lain. Amin. Banyak orang saat ini merasa bahwa hidup itu harus bahagia. Bahagia untuk diri sendiri. Maka kadang untuk mengejar kebahagiaannya terkadang dia harus mengorbankan orang lain, saudara. Makanya biasanya dalam berkeluarga pun hal yang sering memancing keributan ketika satu keluarga menuntut peran keluarga yang lain. Kalau lagi saat dengar khotbah seperti ini, ya, ada yang suami istri ya, nggak ada ya. Ya, suami istri duduk berdua, ya, pendeta khotbah di depan. Kasihilah istrimu, istrinya, Pak, bener. Kasih istri. Sampai rumah ribut. Kamu tadi ngapain senggol-senggol saya di gereja? Emangnya kamu gak pernah saya kasih? Gitu. Dia tambah ribut. Saudara. Karena memang firman Tuhan bukan untuk mengoreksi hidup. Maksud saya bukan untuk menuduh, memakai ayat untuk menuduh orang atau pasangan kita. Saudara. Biarkan Tuhan yang bekerja. Makanya firman Tuhan kalau disampaikan dengan cara-cara menuduh, saudara. Saya pernah dalam suatu persekutuan, bukan di tempat ini, saudara. Udah lama sekali. Ya. Ketika saya diminta untuk melayani, kesaksian, saudara. Pas kesaksian, jemaat yang satu, kesaksian tentang si A. Selesai dia kesaksian si A. Si B kesaksian menuduh tentang si A. Saya bilang, habis itu satunya lagi mengoreksi. Ini kapan selesainya nanti ibadah kalau begini ceritanya? Enggak bakal selesai. Karena firman Tuhan bukan untuk dipakai sebagai alat kita untuk membenarkan apa yang kita mau, saudara. Sementara dalam Kristen, bahagia itu bukanlah goal utama. Bahagia itu hanyalah bagian dari salah satu produk dari ungkapan syukur kita. Bahagia, diberkati, apalagi ya, umur panjang dan lain sebagainya. Itu bukan tujuan utama, itu produk dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Next, ya. Terus yang kedua, dan menjadi hamba uang. Ya. Pokoknya semua dilakukan harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak mau dikerjakan, saudara. Apalagi yang kerjanya di bagian pengadaan. Karena saya juga seorang pengusaha, jadi saya udah tahu betul bagaimana berurusan dengan bagian-bagian logistik. Kadang mereka nggak mau kerjakan kalau nggak ada duitnya. Puji Tuhan nggak ada anak di KKD lah, selama ini. Anak gereja lain pokoknya gitu. Pokoknya ketika mau dikerjakan saya harus kasih dulu. Kita mencoba untuk hari gini, ada orang bilang kita harus idealis, segala macam. Saudara, Tuhan itu kasih kita otak untuk berpikir cerdas, cerdiknya sama seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tetapi bukan memanfaatkan apa yang sudah ada untuk kepentingan pribadi, saudara. Kepintaran saudara untuk kepentingan pribadi.
Makanya jangan sampai ada demikian. Kamu sudah digaji dalam pengadaan, kerjamu memang di situ. Kamu berharap lagi, ya mungkin kalau mungkin ada yang kasih ya silakan gitu ya. Tapi kadang ada yang maksa. Ada surat kontrak saya dari zaman COVID sampai sekarang nggak dikasih. Cuman gara-gara saya nggak ngasih fee sama dia. Ada demikian saudara. Dan puji Tuhannya bukan anak Tuhan. Ini bukan sifat anak Tuhan. Uang hanyalah alat. Dan ketika alat itu dipakai oleh Tuhan yang benar, maka alat itu menjadi benar. Betul? Amin? Tapi kalau uang kita jadikan Tuhan, bisa pastikan kamu akan lupa segalanya. Lupa teman, lupa keluarga, bisa jadi lupa harga diri saudara. Karena uang, betul gak? Saudara lihat di TikTok joget-joget. Ada kayaknya, ada gak di sini? Lupa harga dirinya demi cuan. Siapa yang penari yang dulu zaman YKS dulu, kalau nggak tahu anak sekarang ini tahu nggak YKS? Ya, siapa? Cesar tahu? Itu coba di TikTok, itu joget terus saudara. Jogetnya kayak orang gila saudara. Orang kalau ngelihat dikiranya bukan memang orang normal. Tapi itu dilakukan, harga dirinya sudah nggak ada karena demi uang. Yes, kita enggak demikian. Tapi beda afiliator, di sini ada Bang Nober, afiliator tuh beda. Ya, walaupun dia pakai gayung mandi-mandi, promosi gayung sampai mandi-mandi, ini gayung pokoknya anti pecah, dipukul-pukul pakai mandi, itu nggak apa-apa. Dia masuk ke bak, wah nggak apa-apa, itu afiliator memang kerja saudara, beda lagi. Ya, nanti bisa ini Bang Nober nih kasih ajarin teman-teman yang di sini mau jadi afiliator, yes, keren loh. Omsetnya udah kalau nggak salah udah berapa M? Bisa dikembangkan saudara, ya. Jadi bisnis memang sekarang itu kerjaan. Ya, tapi berbeda dengan orang yang cinta uang. Ya, Alkitab mengajarkan hal yang luar biasa menggambarkan apa itu kaya. Ukuran kaya bangsa Israel pada masa itu bukan ditentukan dari rumah yang besar, uang yang banyak, tabungan yang besar, tabungan yang banyak dan lain sebagainya, saudara. Dari jumlah binatang atau jumlah peliharaan yang banyak. Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai, nggak boleh dibuka kalau mau buka. Ya. Imamat pasal 23 ayat 22 ini menggambarkan orang kaya pada masa itu, bangsa Israel pada masa itu. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang kau tinggalkan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bangsa Israel pada masa itu, orang kaya ditentukan bukan dari seberapa besar rumah yang dia punya, tapi seberapa lebar tepi sawah yang dia punya. Semakin lebar tepi sawah artinya semakin lebar yang dia berikan untuk orang miskin, orang gak mampu dan lain sebagainya. Ini yang memang Tuhan mau ajarkan bagi kita, ukuran kaya yang sebenarnya. Imamat 23 pas 22 ini mengajarkan agar saat panen ya, umat Israel tidak boleh memotong habis sampai pinggir tepi. Dan dilarang untuk memungut sisa panennya saudara. Itu harus ditinggalkan untuk orang miskin dan orang asing. Ini bentuk kasih seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi semakin lebar sawahnya, panen ditinggalkan untuk orang juga semakin banyak. Dan ini menggambarkan kekristenan yang benar, bahwa kekayaan orang Kristen terletak bukan dari apa, rumah, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi dari seberapa besar yang kita bisa berikan untuk orang miskin, untuk orang yang memerlukan. Amin. Enggak ada istilah orang pelit, anak pelit. Kalau besok pulang dari tempat ini kamu ada temen WA di kos belum makan, kamu punya cuma uang 15.000, kasih 15.000. Berikan, tidak usah perhitungan. Amin. Yang kerja, ada keluarga yang nelpon, kakak sakit, adik sakit, jangan pelit, kasih uang. Karena memang itu yang Tuhan ajarkan bagi kita.
Wah, baru pulang dari sini tabungannya langsung dihambur-hamburin. Enggak gitu juga. Begitu pulang dari sini, aku traktir semuanya gitu. Enggak gitu, saudara. Ya. Tapi orang yang memerlukan. Amin. Ya. Yang ketiga, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau saudara ikut dunia, wajar kalau saudara itu jadi FOMO, anak-anak bilang sekarang. FOMO itu apa sih? FOMO itu ikut sana, ikut sini, betul nggak? Ya. Lagi tren sana, ya. Lagi viral di sana, ikut di sana, lagi viral di sini, ikut di sini, lagi tren di sana, ikut begitu, saudara. Ya. Itu FOMO. Ingat saudara, dunia itu tanpa arah. Yesus yang punya arah. Amin. Dunia tanpa arah. Yang punya arah itu cuma Yesus. Mazmur 135, next. Ayat 15 sampai 18 berkata, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Saudara lihat, ini penjelasan. Seperti itulah manusia, sama seperti berhala. Maka Mazmur bilang, kalau kamu jadikan uang jadi sentermu, begitulah kamu. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Kita mempunyai mulut, tetapi nggak dapat berkata-kata, karena tidak punya kuasa. Mempunyai mata, tapi tidak melihat. Mempunyai telinga, tapi tidak dapat mendengar apa yang sedang terjadi di sekitar kita, apa yang dibutuhkan oleh sekitar kita. Dan Paulus meyakinkan bahwa beginilah harusnya dalam Timotius 2, kita buka lagi, next. 2 Timotius 3 ayat 10 jelas, di situ berbanding terbalik dengan 3 hal di atas. Tadi apa? Mencintai diri sendiri, mencintai uang dan mencintai hawa nafsu. Ya. Ayat 10 dibilang begini. Tetapi engkau telah mengikut ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Paulus bilang, tetapi engkau telah mengikut ajaranku. Yang dimaksud Paulus ajaran dia bukan ajaran Paulus, saudara, karena di 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadi ikutlah teladan saya sama seperti saya juga mengikut teladan Kristus. Berarti teladan Yesus yang Paulus maksud. Dan setiap kita rindu meneladani apa yang Paulus ingin sampaikan, bukan hanya kepada jemaat Antiokhia, tetapi kepada jemaat GKKDN Kristo. Amin. Jadikan dia teladan, saudara. Yang kedua, menyembah Kristus. Yang pertama tadi kita mau meneladani Kristus, yang kedua menyembah Kristus. Di ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Saudara, ketika kita putuskan bahwa Yesus bukan yang pertama, tapi Dia adalah yang utama, maka kita tahu ada konsekuensi yang kita terima dalam kehidupan kita. Kita berani menolak uang yang bukan hak kita. Kita berani menolak orang yang mengajak kita pacaran beda agama. Kita berani menolak apa yang menurut Alkitab salah. Kita berani tinggalin judi, saung ayam, kalau ada yang suka saung ayam. Kalau mau lihat saung ayam pagi-pagi di pasar pagi. Pagi-pagi 5:30 tuh saung ayam di situ. Ya. Saya lewat-lewat aja, bukan nonton, saudara. Ya. Yes, makanya perempuan tuh jangan terlalu terlena lah gitu loh. Ya, kadang perempuan-perempuan, wanita-wanita itu ketika dibilang kau kekasihku, kaulah yang pertama dalam hidupku, langsung kelepek-kelepek dia, saudara.
Saudara, saya kasih tahu sama wanita kalau ada pria ngomong begitu, itu buaya. Yes, itu buaya. Kalau kamu yang pertama berarti ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Kamu mau? Halo. Kalau dikatakan kamu yang utama dalam hidupku, cie. Tapi itu nanti saudara kalau saudara sudah siap. Ya, oke. Yang ketiga, mentaati ajaran Kristus. Boleh deh pemain musik. Tadi waktunya sisa berapa menit. Boleh pemain musik sambil naik. Yang ketiga, mentaati ajaran Kristus. Ya, ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selaku mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kemuliaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, saudara. Dulu yang tadi ya pandangannya memandang Yesus secara hierarki, Yesus yang pertama, pekerjaan yang kedua, keluarga yang kedua, pekerjaan ketiga dan lain sebagainya. Kita mau menganggap Yesus adalah nomor satu, Yesus adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Amin. Berarti kalau Yesus yang utama di dalam hidup kita, kalau kerja buat siapa? Kerja buat siapa? Kalau saudara melayani buat siapa? Kalau saudara kuliah buat siapa? Sekolah buat siapa saudara? Yes. Bahkan kalau kita berlibur pun, saudara tahu itu buat Tuhan. Saudara. Jadi kalau waktu berliburmu kamu pakai buat minum-minum, dan orang melihat secara nggak langsung, kamu sedang merusak reputasi Bapamu, saudara. Kalau kamu bekerja hanya mau dibayar, walaupun itu sudah jadi tanggung jawabmu, kamu sedang merusak reputasi Bapamu. Jangan rusak reputasi Bapa kita dengan apa yang kita kerjakan di luar sana. Saudara mungkin bisa di sini menyembah Tuhan. Saudara datang sama Tuhan, terlihat seperti merasakan hadirat Tuhan. Tapi di luar sana, hidup saudara tidak mencerminkan anak Tuhan. Jangan rusak reputasi Bapak kita. Amin? Yes? Amin? Nggak ada amin saudara. Kasih keras aminnya, amin? Yes. Hari-hari ini banyak orang-orang mencari kekurangan Alkitab saudara. Kadang bilang, kemarin adik saya juga saya tegur. Gak apa-apa minum asal sedikit. Emang ada di Alkitab dibilang gak apa-apa minum asal sedikit. Merokok juga dibilangnya. Kan merokok gak ada ayatnya. Sering gak kayak gitu kita? Saudara, susah kita berdebat dengan orang kalau kita gak tahu ayatnya, betul gak? Mau tahu ayatnya di mana tentang merokok? Ada, saudara. Kita buka. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Buka Alkitabnya. Catat baik-baik. Besok kalau ada orang lagi bilang nanya, mana nggak ada ngerokok kok, catat baik-baik, kasih tunjuk di mukanya. Ya, jangan takut saudara. Ayo kita baca sama-sama. Sudah dapat saudara? Ya, Galatia 5, 19 sampai 20 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bacanya yang keras dong, yang tegas. Ini kan kita mau ikrarkan, mau kasih tahu ke orang-orang kalau ini adalah hal yang buruk dan tidak boleh kita lakukan. Ya, 1, 2, 3.
Ada di situ kan? Ada nggak di situ? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Kita baca lagi coba. Perbuatan daging telah nyata itu apa? Terus, 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 terus. Nah, isi sendiri dan sebagainya. Kasih tahu sama teman-temannya. Mana ngerokok nggak ada? Itu dan sebagainya di situ isi. Tuhan tidak ngurusin dosa kita, saudara. Tuhan mau kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang merusak diri kita. Merusak kehidupan orang percaya. Jangan mencoba untuk menormalisasi hal yang salah berdasarkan Alkitab. Amin. Jangan mencoba untuk merubah mercusuar, jalur mercusuar kita mau rubah demi kepentingan kita untuk kita bisa berjalan. Patronnya harus jelas, firman Tuhan. Yes, amin. Ayo, kita bangkit berdiri. Ayo kita nunduk yuk, kita datang sama Tuhan yuk. Jesus Christ. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh tak bisa membalas kesetiaan. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan lagi, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi, kami tak bisa menjauhi roh-Mu yang suci, karena Kau sahabat dan dekat. Kau sahabat, amin Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesedihan.
kasih Tuhan. Kami jadi orang yang dalam nama Yesus. Saya ajak saudara untuk mengingat lagi. Dalam nama Yesus. Ada 3 hal yang dibenci oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mencintai diri sendiri. Mencintai uang. Yes. Mencintai hawa nafsu. Kamu cinta Tuhan. Jika mungkin ada dari saudara yang mungkin masih ada di dalamnya dari ketiga hal tersebut, saudara bisa datang sama Tuhan dan bertobatlah. Kalau ada dari saudara juga yang mungkin sampai detik ini merasa bahwa mencintai diri sendiri adalah hal yang utama dan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana dia berkorban untuk banyak orang. Saudara bertobat. Kita mau kembali ke ajaran Yesus. Kita mau kembali ke ajaran yang benar. Yesus memberikan tubuhnya dipecah-pecah, dicabik-cabik. Darahnya untuk kita minum, saudara. Demikian juga ajaran yang diajarkan bagi kita, bahwa kita siap berkorban buat orang yang membutuhkan gitu. Kita nggak mau hitung-hitungan dengan apa yang sudah kita berikan. Kita nggak mau hitung-hitungan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita nggak mau hitung-hitungan dengan apa yang sudah ada di dalam hidup. Karena Yesus mengajarkan, kerjakanlah apa yang kau kerjakan seperti buat Tuhan. Jesus Christ. Jesus. Haleluya. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Jesus. Oh, haleluya. Yes Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan. Kami mau kembali ke dalam tujuan hidupku. Oh, Yesus Allah, Kau alasanku. Yes, kami hanya Engkau Tuhan. Untuk Kami terpaut kepadamu. Amin. Jesus, oh Jesus. Sungguh besar pengorbananmu Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, Sungguh besar
kau pikirkan tentangku, terletak bagiku. Sungguh indah. Terima kasih untuk ibadah raya kami hari ini. Dan biarlah ibadah raya ini jadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Semua tim Praise and Worship, Aser, Multimedia, semuanya menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan lewat apa yang dia kerjakan hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kau sampaikan buat kami melalui hamba. Kami percaya kau yang menyempurnakan ucapan, kau yang menyempurnakan pikiran dan hikmat, biar Roh Kudus yang memberi penjelasan lebih dalam terhadap kami semua. Kami juga berdoa buat perencanaan kami ke depan untuk Natal, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari kebutuhan, dana, dan lain sebagainya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Untuk perencanaan kami yang lain dari setiap divisi pelayanan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di akhir tahun ini Tuhan menjadi masa untuk kami bisa mengevaluasi apa yang harus kami kerjakan untuk tahun depan. Dan kami rindu kami menjadi anak Tuhan yang bukan tanpa arah. Kami anak Tuhan yang memiliki arah yang jelas untuk melakukan apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus tidak kami lakukan Tuhan. Bersama Yesus segala sesuatu mungkin dapat kami lakukan Tuhan di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita, saudara. Roh Kudus, ajarlah kami mengerti apa yang berkenan kepada Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan lagi Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Dan kami katakan kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat persembahan. Biarlah persembahan ini juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, salam kanan kirinya dan bilang, jadikan Yesus utama di dalam hidup.